ini apa itemnya, berapa item punya? Kamu pakai datanya yang ini aja, yang apa 329 itu pasti keterima itu. Nah ini laki-laki dan perempuan. Nah itu, tapi itu 1, 2 gitu ya mestinya ya. Oh iya. Ini perempuan semua kayaknya itu ya. Campur data. Oh nanti aja nggak apa, yang penting ini dulu aja. Saya map ini. Atau sebentar, sorry, jenis-jenis kelamin dulu aja, nanti kan bisa tahu. Oke. Udah, kopi dulu. Sama apa, oke. Terus kerja movie-nya tadi itu. Nah, itu diklik di situ. Paste, bisa nggak? Klik kanan. Paste, paste. Nggak mau ya? Oke, sekarang yang ini aja, yang nanti diganti 1, 2, 1, 2 gitu. Yang item 1 sampai, dan itu di copy semuanya ke kanan sampai berapa? 27. Ya, 109 ya. Copy dari B. Nah, sekarang B-nya diklik. Klik, bukan, diklik 2 kali coba. Nah, itu ganti I1, satu. Nah, measure time-nya jangan nominal tapi measure continuous. Nah, terus integernya jangan gitu tapi desimal. Ini kamu ganti semua kayak gitu sampai 27 nanti. Jadi I1, I2 Terus kanannya kamu klik di sana. Kanan lagi. Nah, itu klik. Nah, sekarang I2. Jadi I2. Sama seperti tadi ya. 27. Bisa? Yang lainnya sama ya, Kak? Sudah direkam? Iya. Tolong jangan disebar kemana-mana ya. Padahal mau disebar nggak apa-apa. Ini hanya 1 sampai 4 saja ya, nggak ada 5-nya mau. Skalanya 1 sampai 4 kayaknya ya. Iya, sama. Terus sampai I27. Semangat ya. Oke, semangat. Ini sudah? Lagi nggak ada ya. Oh. Lagi installing. Sudah? Udah kemarin. Oh iya. Kan udah pernah bimbingan sama bapak, cuman kemarin nggak tak lanjut. Oh. Tapi sekarang sudah bisa. Iya, semua ya. Bareng-bareng aja. Melihat. Iya kan. Masukin ke semua. Makanya itu sering diangkat. Bapak, datanya itu harus diubah dulu, Kak, di reverse dulu. Jadi? Yang unfavorite. Yang unfavorite. Oh iya harus diubah. Ini sudah diubah kan? Belum? Oh, udah ya sudah. Kalau sudah, jangan cek lagi kalau belum. Yang reverse ya. Oh, reverse. Tidak apa-apa, nanti aja. Kan tinggal copy paste yang reverse saja kan. I-nya tadi ditulisin dulu. Item 12. I 13. Ordinal. Tapi nanti ditambah ini ya, kalau bisa mendekati 200, 260, 250 supaya bisa ke Sinta 3. Masalah bayar atau enggak nanti aja. Pokoknya kalau misalnya bayarnya 3 juta gitu, kamu yang 2.950, saya yang 50. Jadi fair kan? Adil. Namanya 50-50 gitu. Scatter ya. Mana? Snow RMM. Snow. RMM.
I25. Sip. Ini harus desimal dan continuous karena dianggap interval. Sebenarnya sih ordinal ya. Nah, ini sudah 27. Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, ya betul, klik di atas itu. Sekarang di Snow RMM itu, lihat Snow RMM. Oh, cari yang ras. Mana ada di ras politomus nggak ada ya? Ras model di atas. Pencet apa tadi Pak? Oh, rahasia. Dasar emang yang Ras model. Punya mungkin ya, dah. ada ras temunya. RM Nah, Ya. stepnya itu levelnya punya kan 4 toh. 1 4. Kalau misalnya punyanya Sri, bukan Sri itu kakaknya, persis Mega. kayak gini dia. Mega. Gitu. Kalau 5 Leica berarti 5. Kalau dia kan 4 tadi ya, berarti 4. Punya berapa Leica tuh? 5. Punyamu apa? 5 juga. 5 juga, stepnya 5. Sudah? Terus semuanya I itu masukkan ke variabel I1 sampai 27. Variabel hanya jangan sampai 27 aja. Itemnya kayak itu Pak. Iya, itemnya dimasukkan ke variabel. Ntar tunggu dulu lagi prosesnya. Ini minnya, measure-nya sebenarnya sudah masuk di sini sebenarnya. Oh, banyak banget sih. 20 nama itu. Enggak maksudnya ini. Tunggu dulu ya. Ya ini sudah dimasukkan nanti di kamu buka nanti setelah ini di artikelmu terus masukkan di sini. Jadi udah selesai. Makanya tadi tinggal analisisnya aja. Sudah? Keluar ini ya. Ini sebenarnya AIC, BIC, CICC itu untuk melihat modelnya bagus atau tidak, kan gitu kan ya. Tuh, kemudian yang di bawah itu item statistiknya, item min-nya, measure itu logiknya sebenarnya. Dari I27 dari measure-nya. Makin kecil negatif itu berarti makin mudah atau paling gampang mendapatkan agreement. Nah, yang positif besar itu berarti dia paling sulit mendapatkan agreement. Mana yang kita lihat paling besar itu? Tapi ini sudah reverse tadi kan? Oh, belum sudah atau belum? Belum. Tidak apa-apa nanti kayak gini lagi tapi yang reverse ya. Oke. Mana tuh yang kita lihat yang 2, itu ya, atau 19 itu ya, itu yang paling sulit gitu, untuk mendapatkan agreement. Yang paling rendah berapa? -1, berapa itu ya? Itu yang paling mudah untuk mendapatkan agreement. Contohnya seperti itu. Ya. Kenapa? Itu kan itemnya kan banyak semuanya muncul. Tapi punya saya nggak ada. Maksudnya kayak cuman. Apakah itu ada yang ya? Ada yang ada satu step yang tidak ada di situ, 5 atau apa gitu? Oh nggak jadi. Mestinya bisa kan? Enggak, ini kesalahan. Iya. Ya. Oke. Ini ikuti dulu aja nggak apa-apa. Dah ya. Terus coba di item analysis ini using mix tadi itu, itemization fit. Nah ini threshold, tulis threshold, klik di situ. Infit, outfit, point beserial itu juga harus diklik di situ. Nah, lihat di sini di bawah lagi. Nah, ini dia thresholdnya parameternya ya. Terus kalian ke bawah testing model, coba isinya apa itu polytomus. Coba yang polytomus ya, Martin itu sama bawahnya plot LR. Plot, klik bawah. Sudah default aja. Gimana sih? Nah, ini yang partial credit kategori. Partial credit, person item map for PCN, right map sudah, fit, infit dan outfit, ya, ICC, dah. Terus person analysis, mestinya tidak perlu ini, tapi butuh measure-nya, klik di motion-nya tadi. Infit outfit tidak perlu, karena kan basis kita ke itemnya. Coba additional waktu tahu, klik bawah, rating scale. Partial credit, rating scale dan partial credit jadikan saja. Ini banyak sekali ini.
Dua-duanya bisa. Udah, tunggu hasilnya. Udah enak itu, tinggal masukin nanti ke dianalisis. Ini harus pakai internet ya Pak ya? Xiaomi. Enggak, kalau sudah dianu enggak. Wah, ini lambat sekali. Pakai internet, Pak. Masa pakai rendah? Pakai. Enggak. Pakai. Saya sering kali enggak dapat internet bisa kok. Enggak harus. Nah, ini right map-nya. Coba lihat ke bawah tadi yang sudah muncul. Right map-nya. Di bawah. Bukan tadi di bawah. Terus yang biru-biru tadi dulu. Nah, ini dia. Stop. Ini sebenarnya menunjukkan tingkat kesulitan item div. Tapi item difficulty itu diganti menjadi item agreement, kan ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini untuk yang sangat tinggi agreementnya. Jadi orang-orang yang sangat mudah setuju itu tidak ada di sini. Ya. Mestinya I-nya itu rata semua dari atas sampai ke bawah. Ini kan enggak. Ini sebenarnya mengukur hal yang sama. Makanya RAS model ini unidimensional. Jadi kalau nanti ada dimensi-dimensinya dibuat per dimensi. Punya ada dimensi nggak? Ada mesti. Berapa dimensi? 3 dimensi, 2 dimensi. Nah kalau ada dimensi berarti dibuat per dimensi. Jadi nanti right map-nya itu ada 3. Karena dari kalau sampai ukur seperti ini. Nah sebenarnya kenapa seperti itu? Karena kalau satu dimensi sebenarnya tidak perlu banyak item, ini sudah dihilangkan semua, tinggal ini saja sudah cukup karena dia mengukur level yang sama, sering disebut sebagai short form. Jadi dari 500 item mungkin hanya tinggal 14 atau 17 per dimensinya, karena dia apa? Unidimensi. Paham ya dengan itu ya? Udah, terus lihat bawah lagi. Nah ini loh yang saya cari dari kemarin itu ini kasih di jurnal, sudah pasti akan keterima Sinta 3 gitu. Jarang orang menggunakan ini. Yang person parameter distribusi, kemudian person item map, gitu kan ya. Ini yang harus dimasukkan gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Pakai ini aja sudah pakai ini orang udah bingung, hebat ini kan gitu ya. Latent dimension. Itu mulai dari item 1 sampai item 27 gitu kan ya. Mulai dari yang person parameternya, ini yang item map-nya tadi itu, latent dimensinya tadi. Cara nganalisisnya gimana? Kenapa? Dimasukin. Ini sebenarnya person parameternya, distribusinya. Ya. Yang dilihat dari itemnya tadi itu. Ini jumlah bentuk itemnya dilihat mana apakah dia mendekati berapa untuk logiknya tadi. Jadi logik yang paling tinggi sampai ke logik yang paling rendah 1 sampai 3 kan ya. Ini ada 2 latent dimensinya, ini ada 2 ini kalau lihat ini. Ini kan. Jadi yang putih-putih sama hitam putih, ini kan ya. Putih dengan putih dengan putih, hitam putih seperti itu. Jadi tempat logiknya atau measure-nya di sini. Kalau dia 2 dimensi, sebenarnya di dalamnya ada padahal belum berapa? 3 atau 4? Oh. Satu indikatornya Oh bukan dimensinya, dimensi apa? Satu dimensi, unidimensi tadi. Unidimensi. Oh, ya sudah benar nih. Terus bawa lagi. Ini yang fit-nya. Sebentar. Nah ini di ICC-nya. Nah ini bacanya harus punya ini sendiri, puncak sendiri. Kan 4 toh. Gitu. Ini yang sangat tidak setuju, ini tidak setuju, ini setuju, ini sangat setuju. Jadi si responden itu mampu untuk membedakan antara tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Prinsipnya cara bacanya harus punya puncaknya masing-masing. Kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Coba bawa lagi. Ini item berapa ini? Item 27, terus bawa lagi item 20. Ini infit, item infit sama outfitnya. Ya dia harus di antara 1,5, ini infitnya ya, harus di bawah 1,5 sampai di atas setengah. Jadi kan masuk semua, kecuali yang itu pojok itu. Nah itu coba diklik item berapa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu punya item 27. Oke, bawa lagi itemnya. Ini yang outfitnya sama kayak tadi itu. Jadi dari infit atau outfit itu oke, tidak masalah, kan ya. Hanya tadi terdapat tidak untuk orang yang gampang menyetujui, itu belum ada. Terus bawa lagi.
Udah, itu referensinya. Dia pakai tabel-tabel gambar-gambar kayak gini nanti dianalisis pasti, karena jarang yang menggunakan ini. Gitu. Ya kan? Gitu. Pak mau tanya yang person item Mbak. Person item Itu kan ya ada yang putih, ada yang hitam. Jadi kita tahu kalau misalnya butir itu ternyata dia 2 dimensi atau 3 dimensi. iya untuk gabungan dimensi lain itu dari mana dari mana gitu. Berapa jumlah putih-putih sama item tadi itu terpisah, bukan ya? Nanti di mixer method itu lebih jelas lagi, karena pakai angka. Kali ini hanya tanda putih sama hitam tadi. Berarti kalau putihnya bisa dari hitamnya berarti itu berdiri sendiri ya? Iya, biasanya hanya satu aja. Misalnya putih sama putih atau hitam dengan hitam, terus kemudian dia ada titik tengahnya berapa skornya. Pak LMA itu apa? Mana? Garis Sampai 3 biasanya itu ya, karena dia mungkin sangat ekstrim gitu. Kan satu sama ada menjadi satu, lihat yang di item 15 itu. Ya, Berarti item 15 itu seharusnya menjadi satu. ekstrim ya, tapi dia sangat ekstrim. Separasinya kurang. Juga item yang 27 ya tadi ya. Berapa? 12. 12 ya. Yang saya heran sebenarnya coba lihat yang di bawah. Yang hanya di ICC-nya. Ini sebenarnya bisa semua item, tidak hanya di item tadi, hanya di 27. Jadi ada 27 seperti ini. Biasanya kita pilih pada item-item yang mengalami infit atau outfitnya dia problem gitu. Mungkin di 27 ini. Coba lagi ke atas. Ini loh, nggak ada ya, karena bukan dikotomus ya. Terus bawah. Ini juga nggak ada ya. Terus ke atas lagi. Nah ini yang paling penting malah ini sebenarnya. Bentar, tadi ya, right. Nah ini nanti kalau ada dimensi per dimensi gitu. Sehingga kita tahu sebenarnya item mana yang efektif dalam mengukur level tadi itu. Misalnya 20, 14, 12, dan 15 itu kan satu level sebenarnya. Sebenarnya cukup satu item saja. Jadi yang 14, 12, 16, 15 itu tidak perlu. Cukup item yang nomor 20. Sehingga bisa kita suggestkan untuk short formnya, untuk dimensi ini item berapa saja, untuk ini item berapa saja, sehingga muncul short formnya tadi. Gitu. Kan menarik kan? Berarti ada orang akan tertarik dengan itu. Nanti kalau kamu jadi ARD ya suruh bikin ya sudah pakai kayak gini. Oke, coba yang persennya juga infit dan outfitnya itu dicek. Nah ini sebenarnya mau lihat apakah reliabilitasnya itemnya itu benar-benar ketika mengisi itu konsisten atau tidak. Misalnya seperti itu. Lambat. Nah sekarang sudah ya. Nanti kali ini sudah selesai, kita coba yang mixture rush model. Jadi mixture rush model itu untuk melihat apakah ada dimensi atau di dalam responden kita itu terbagi menjadi beberapa kelompok di dalam secara laten. Sebenarnya sama dengan yang tadi itu ya, hanya ini nanti lebih pakai model tadi. Coba klik di Snow Element. Nah sekarang pilih yang rush mixture model itu, sama kayak tadi itu. Masukin semua ke kanan sampai 27, misalnya nggak perlu. Oke, sip. Udah, stepnya kamu ganti 4, yang lainnya ganti 5. Jadi dicoba kalau misalnya dia 2 kelas tadi itu. Nah ini kalau dibuat 2 kelas seperti apa? Satu kelas itu harus ada penurunan. Kalau ada penurunan berarti betul memang 2 kelas. Coba lihat yang IC-nya itu berapa? 29, ada penurunan kan ya? Di IC-nya juga nggak ada, naik malah ya. Si IC-nya dia malah naik. Kalau seperti ini berarti memang dia satu model atau satu kelompok.
Tapi kalau dia ternyata di 2 tadi itu lebih rendah, maka berarti apa? Ada kelompok atau 3 kelompok di dalam, gitu kan ya, di dalam datanya tadi. Coba ini kelasnya ganti 3 sekarang. Kita lihat ya, kalau dia makin turun gitu ya, IC base-nya. Kalau dia makin naik berarti memang masih satu model tadi. Lihat di situ. 5, 9, 7, 6 turun kan ya? Turun. Tapi di BIC-nya naik ya. Dia menjadi 6, 5, 8, 3. CIC-nya juga malah naik. Berarti betul bahwa ini hanya satu. Dan itu aja. Kelasnya itu apa? Jadi misalnya gini, saya ngetes di kelas KPA kan ya. Itu ada 2 kelas anak pintar dengan anak-anak yang kurang mampu. Seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi pengukuran ya, karena di datamu itu jomplang antara yang pintar dengan yang kurang mampu. Nah, sebenarnya ada laten grupnya di situ. Ini kan kelas, coba lihat ke bawah lagi, plotnya, ilmu item plot itu diklik. Nanti kan kelihatan laten kelasnya tadi. Kalau 1 dan 2 dan 3 bawah lagi. Nah ini kan, nah ini bisa kita ngambil bahwa kelasnya adalah satu kelas saja. Artinya tidak terdapat laten komunal atau laten kelasnya itu. Nanti dianalisis. Makanya kalau ini selesai berarti kan tinggal copy paste gitu kan ya. Coba sekarang pakai yang data yang asli yang sudah di reverse. Terus nanti siapkan ini tapi ini baru 105 ya, kan belum 200? Ya, nanti bisa nambah lagi kan. Diganti di variabelnya, oke. Iya, ini kan dihapus aja ya, measure-nya itu dihapus, infit-nya dihapus karena itu kan hasil yang sekarang. Measure, infit, outfit dihapus. Dengan variabel. Oke. Dan terus kemudian ini tinggal dihapus, kamu ganti. Ini yang sudah reverse. Reversal tidak reversal maksudnya. Jangan sama aja yang sudah di reverse. Kayaknya yang kamu tebel ini yang reverse kan? Iya. Terus yang tidak reverse? Itu kayaknya biar cadangan gitu loh Pak. Ya oke, sekarang diganti yang reverse. Sama berarti ya tadi. Tadi pakai data yang ini. Oh berarti bukan ya, respon yang asli tau, sekarang yang reverse ya. Sekarang yang reverse. Ya, tinggal kamu kopikan kan di situ. Wes. Ya, udah ganti semua kan. Otomatis datanya juga ganti. Jadi nanti judulnya analisis mixed race model pada apa? Ya. Kan sekalian. Yang dilaporkan tadi itu aja. Kemarin berarti isi jurnalnya kita itu nggak cuma jelasin isinya tapi juga menunjukkan kalau alat tes ini bisa dipendekkan. Iya nanti. Di suggestion-nya kan dari analisis tadi. Oh, dari saran. Jadi nanti fit atau tidak, gitu kan ya. Terus kemudian IIC, BIC, CICC, gitu kan ya. Itu bagaimana kalau menggunakan satu model, dengan satu kelompok, 2 laten kelas, 1 laten kelas, 2 laten kelas, 3 laten kelas, atau 4 laten kelas mungkin. Nah ini kan sebenarnya tadi kelihatan ya, kalau satu laten kelas itu sudah lebih paling rendah dibanding yang lain. Jadi tidak perlu. Prinsipnya kalau itu laten kelas, kalau
IC-nya, BIC-nya atau CICC-nya dia lebih rendah, maka dia dianggap latent class pada yang lebih rendah. Ini coba lihat. Turun terus kan ya. Nah ini bagus kan. Yang EIC-nya dia turun terus ya. Dan juga yang BIC-nya juga turun terus. Kemudian CIC-nya berarti sebenarnya ada tiga kelas. Coba cek lagi yang 4 sekarang. Mixer. Jadi 4 ya. 4 stepnya juga 4. Stepnya juga 4. Step. Ini measure as a measure in field of it, klik semuanya aja nggak apa. Item plot juga, point besarnya juga nggak apa-apa. Terus biar lengkap. Terus bawah person analysis. Oke. Person membership. Oke. In field of it nggak perlu ya, karena kan ini apa? Itu kan measure per orang ya, jadi nilai logiknya per orang tadi. Average ability coba. Plot density juga nggak apa-apa. Udah, kita lihat bahasa ini. Right mapnya nggak ada ya. Nanti ambil yang pakai ras yang di atas tadi itu. Ini yang item plotnya, gitu kan ya. Parameter by class itu ada 4 kelas. Oh baru 3 kelas ya ini. Ini untuk yang oke 1, 2, 3. Oke. Terus bawah lagi. Oke, naik ke atas. Ini kelasnya ya, itemnya ini. Udah, ke bawah. Ini yang pertama kalau nggak salah nih. Udah keluar. Terus ke bawah. Udah keluar. Terus ke bawah lagi. Atau pun juga nggak keluar. Yang keluar apa? Berarti bisa berarti 3 memang ya. Coba ke atas lagi. Nah ini kan, ini yang elbow plotnya itu. Bawahnya ini fitnya yang 3 itu kan ya. Yang bawah itu IC, EIC-nya, BIC-nya itu yang tengah, yang paling atas itu yang CIC-nya. Terus atas ini yang item number-nya 27 tadi itu dan measure-nya tadi. Kalau pakai kelas 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat yang paling rendah itu yang nomor 3 ya kan? Dia start minus di atas antara minus 1 sampai minus 2. Dan yang kedua itu yang coklat itu. Mirip-mirip sebenarnya coklat itu. Bahkan ada beberapa dia yang lebih rendah. Pada item berapa? 19 misalnya. Gitu. Tapi yang paling tinggi adalah apa? Yang kelompok 1. Jadi di dalam pengukuran itu sebenarnya di datamu ada 3 kelompok yang tinggi, sedang, dan rendah. Ini namanya latent kelasnya tadi itu. Nah nanti tergantung dari masing-masing dimensi kalau ada dimensinya. Tapi kalau ini unidimensi kan berarti sudah nggak perlu lagi kan. Terus naik ke atas. Nah, ini yang item kelasnya. Ini yang nomor kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ketahuan pada item berapa yang masuk di dalam kelasnya tadi itu. Ya, kalau lihat di kelasnya 1, 2, 3 tadi itu EIC, BIC dan sebagainya itu kan menurut semua. Berarti itu memang betul terbentuk 3 kelas tadi itu. Ya. Gitu. Oke, terus bawa lagi. Nggak ada ya. Right map-nya di sini nggak ada ya. Oke, sekarang yang balik lagi Snow IRT yang ras model itu. Nama. Naik ke atas. Stepnya berapa dari 4 ya. Terus ini
threshold, oke dapat, klik aja item infinite outfit harus poin serial juga sama bawah. Terus kemudian Thomas Martin Love test tadi itu bawah. Ini item numbernya itu 1 memang ya. Infit outfitnya diklik. Ya, item numbernya mungkin diganti 27 ya. Berapa numbernya? 27 kan tadi? 27 terus ICC, rating skill, partial credit, person, item map, OPCM, partial credit model ya. Terus total measure nggak perlu, measure perlu itu. Oke. Rating skill sama partial threshold. Bawa lagi, habis. Dah, cek. Nggak keluar. Belum dengan katamu. Mana kok belum keluar? Naik lagi. Bukan, maksud saya cek apakah sudah kategorinya benar atau tidak. Terus stepnya 4, itu belum pada punya belum dimasukkan. Ngantuk. Oh, nggak ada. Kan rumusnya nggak ada. Nah, ini sudah pasti. Rumusnya dari ini. Nah, ini nanti yang dimasukkan sama yang item-item tadi terus dianalisis. Dah, top itu nanti tinggal masukkan metodenya menggunakan RAS model. Caranya gimana? Anda cari tulisan saya sama beberapa kakak angkatan yang S2 profesi itu Ananta RAS model, banyak 2 atau 3 penelitian. Jarang ya. Kenapa pakai RAS model? Supaya meningkatkan novelty-nya, kebaruannya. Apalagi pakai mixture kan. Sudah. Jadi validasi alat ukur apa dengan menggunakan RAS model atau menggunakan mixture RAS model. Ya. Pertama nanti RAS modelnya dulu, kemudian mixture RAS model. Sebenarnya ada berapa laten kelas di dalam pengumpulan tadi. Pak, jadi laten kelas ini berangkatnya itu dari data demografis yang mana? Jenis kelamin kah atau enggak, dari logit atau dari measure-nya. Di dalam measure tadi itu sebenarnya ada kelompoknya atau tidak. Biasanya ada. Misalnya kalau tes prestasi itu pasti ada kelompok atas anak-anak pinter atau super pinter atau gifted tadi itu dengan anak-anak. Misalnya kalau lihat itu logiknya itu sampai 10, sekian, soalnya sulit banget itu. Tapi ada beberapa anak yang mampu menjawab itu. Kalau di agreement itu sebenarnya itu sulit untuk apakah Anda setuju dengan LGBT di Indonesia. Itu kan sulit kan kalau kita setuju. Tapi ada beberapa kelompok yang menyetujui itu. Nah, kita harus tahu. Sebenarnya kalau kita telatennya itu ada berapa kelompok. Ya. Kamu cari nanti gini caranya, ChatGPT jelaskan apa itu mixture RAS model. Tapi jangan di copy paste caranya. Paham ya seperti itu. Jelaskan itu di metodenya. Terus alasan di introduction kamu jelaskan bahwa jarang yang menggunakan mixture tadi. Pak, tapi ini pakai yang per dimensi kan nyarinya berarti? Betul, kalau ada dimensinya berarti per dimensi. Tapi kalau unit dimensi ya keseluruhan. Jadi kalau misalnya kamu ada 4 dimensi, nanti ada 4 seperti ini laporannya. Terus right nya juga sama, right-nya ini dijajar jadi 4. Coba kamu klik di situ di RAS model Ananta gitu. RAS model cari di Google. RAS model Ananta. Sudah cek. Ini kan, nah ini dia. RAS model approach seperti ini. RAS model, nah ini kan lumayan banyak. Artinya kalau saya ngajari itu, kalau kayak gini yang dicek kan dosennya kan sebenarnya.
sudah benar atau enggak kan itu. Kalau salah kan enggak mungkin diterima kan sama jurnalnya tadi. Saya satu semester itu bisa 8 sampai 12 publikasi dari kakak-kakak angkatan. Terus saya turunkan ke S1 lebih banyak lagi mestinya. Tapi kan dalam artian gini, konteksnya adalah saya nggak mau ngajar tapi asal ngomong gitu, paham maksudnya ya. Artinya kalau itu berarti nanti kan satu yang saya ajarkan itu diterima oleh jurnal, gitu kan ya. Bandingkan dengan kakak-kakak Anda yang itu dapat wah senangnya minta ampun foto-foto, tapi ketika dia nyari studi lanjut dan sebagainya nggak ada publikasi. Tapi yang anak saya yang dapat B, C, dapat C, malah tembus. Gitu. Nah sekarang malu sendiri kan pasti kalau dapat A tapi kok nggak keterima kemana-mana gitu. Yang B, C, yang C gitu kan, bahkan sudah ada jurnalnya malah keterima di mana-mana, di Unpad keterima, di mana keterima, karena mereka tahu sudah punya publikasi gitu. Mau cari beasiswa, mau nanti kalau di sini kan bisa sudah punya publikasi. Syukur kalau lebih banyak lebih bagus. Nah ini kan, tapi ini masih pakai ras yang Winstead gitu ya, bukan ras yang ini. Nanti kita combine. Cinta satu loh ini. Scopus ya. Ngeri kan? Ya itu. Kita 3 aja. Makanya kalau di Sinta 3 sudah pakai ras gitu kan ya, kan iya kan gitu. Kansnya untuk keterima itu pasti lebih besar. Kenapa dulu Pak S1? Enggak, kosong enggak bayar sama sekali. Nah, kamu bisa cek di sini tentang relief. Nah, nanti kalau ini masih pakai Winstead ya minggu depan mungkin kita coba combine antara Jamovi dengan Winstead. Nanti saya kirim Winsteadnya. Ada kan? Tidak ada ya. Ya minggu depan aja lah tadi. Tapi ini kan sudah dapat ya. Tinggal combine antara Winstead dengan Jamovi tadi. Kayak yang tadi punyamu item person map itu nggak ada di Winstead. Gitu. Yang ada di Jamovi. Nah ini contohnya, coba ke atas lagi. Ada lisan ke bawah. Ini kan dia 4 dimensi kalau misalnya ya. Oh sorry, ya ini kan 1, 2, 3. Terus bawah lagi. Nah ini kan 3 dimensi ya, bawah lagi. Gak dijajar dia ya. Ini kan yang bentuknya terus bawah lagi. Nah ini modelnya nanti seperti ini, cuma kita nanti lebih rapi. Terus right map-nya, nah ini dia. Ini mestinya ke bawah ya, bawah lagi. Nah ini kan berarti per dimensinya seperti ini. Right map-mu tadi, kayak gini kan nggak terlalu bagus kan ya. Bagusan punya kamu kan, karena ada batangnya itu. Ini kan masih gitu. Pagar. Kalau di kamu kan sudah. Kalau 4 berarti ya 4 dimensi, 4 tadi. Terus bawah lagi. Ini yang differential function-nya, terus bawah lagi. Nah ini yang div-nya. Dan itu target saya minggu depan ketemuan lagi, tapi di introduction sudah kamu jelaskan kamu akan menggunakan mixture ras model, kan ya. Terus kemudian di metode juga sudah menggunakan ras, kan ya. Apa saja yang harus dilakukan? Saya sudah share ini kan, PPT-nya belum? Saya share nanti deh PPT-nya tadi itu, terus kemudian masukkan di sini. Nah cari di tulisan saya terkait dengan ras model, tinggal mengikuti. Berarti minggu depan saya harus dapat data. Tidak perlu, kalau misalnya kamu butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan ngumpulin data dulu sangat cukup. Kan rugi nanti, gara-gara cuma 100 orang dianggap nggak layak, terus dibuang, di reject. Kan rugi kita, rugi waktu untuk analisisnya itu. Jadi 250 gitu, termasuk yang 200 kalau bisa di atas 250 ya. Kan cepet mestinya ya. Yang sudah mendekati yang misalnya 29 itu pakai itu aja ya. Terus sih berapa kamu? 205. Oh sudah, tambah lagi lah kalau bisa 50. Bisa. Tinggal kau minta anak-anak anak adik tingkat itu suruh 50 sampai ya maksimum seminggu lagi lah ya, hari Kamis minggu depan. Tapi Kamis ini kita belajar yang pakai yang Winstead. Jadi kita combine antara yang Winstead dengan ini. Lebih mudah sih sebenarnya. Pak, berarti kelompok saya juga ganti berarti pakai yang ras mixture model. Soalnya kemarin cuma pakai ras modelnya doang.
Yang apa? Nanti kamu tambah dua ras model itu ada namanya mixture ras model. Berarti pakai 2. Betul. 2 itu sebenarnya ada satu model, Oh, iya. sebenarnya. Namanya ras model. Hanya di dalamnya kamu pilih yang mixture ras model. Menarik kan? Pasti akan lebih banyak, chance keterimanya itu akan lebih tinggi daripada misalnya hanya menggunakan CTT, reliabilitas dan sebagainya yang dicari. Terus menang di graf-grafnya tadi kan banyak tadi. Sudah? Oh, tanya. Yuk, sudah. Kami kan eksperimen Pak. Jadi pembahasan kami kan memakai analisis ekspresi seperti biasa, pakai ANOVA gitu. Kemudian berarti kita pembahasannya ada dibagi 2 section gitu Pak. Selain. Jadi mengenai Enggak, eksperimennya. pertama dilihat ras modelnya. Kemudian dari ras model itu ketemu nanti namanya measure. Measure itu namanya atau sering disebut logik. Jadi tiap orang itu nanti mendapatkan logiknya. Nah, logik itu yang kita pakai. Kalau nanti bandingkan antara logik kelompok eksperimen dan logik kelompok kontrol. Coba lihat ini yang siapa nih? Yang masukin. Coba di sini di gue ke Jamovi. Oke. Nah, lihat di bawah item measure, bawah ada nggak yang untuk person measure? Nah, ini person measure-nya kan sudah diklik di situ. Nah, pasti mereka punya person measure-nya tadi. Ini yang tidak ada di CTT dan tidak diajarin ke Anda. Jadi reliabilitas itu ada reliabilitas itemnya reliable atau tidak, atau personnya reliable atau tidak. Jadi bisa jadi itemnya nggak masalah, tapi orangnya. Nah, biasanya kalau orangnya tidak reliable, saya curiga. Ini pasti disuruh ngisi teman-temannya atau temannya ngawur dan lain sebagainya. Karena kenapa? Orang dengan agreeableness yang tinggi atau dengan aptitude yang tinggi, tapi di soal-soal mudah misalnya dia tidak konsisten, banyak salahnya, jadi ngawur, kan gitu. Dari beberapa skripsi, saya tidak menyalahkannya karena ketahuan, gitu, bahwa itu manipulatif atau tidak sebenarnya, kan gitu. Oke, coba lihat di datanya sekarang. Di datanya itu kan ada measure-nya tadi itu. Nah, itu kan ada di datanya. Nah, ini kan. Ini yang measure 2 ini berarti nanti nomor berapa yang KE mana yang KK. Itu yang diuji menggunakan eksperimen. Coba kita kan sama sudah ada kelasnya. Kelas membership ada di sini. Berarti 1, 2, 3 ini apa? Yang sini. Naik ke atas. Nah, ini kan juga bagi kanan. Kelas membership ada nggak? Master, infit, outfit, terus di membernya kosong ya. Sayangnya membernya kosong. Coba kalian ke bawah lagi. Ya karena cuma 1 kan ya. Mestinya kalau itu 3 ya berarti 3. Nah nanti tinggal membandingkan di situ. Measure-nya. Jadi kita tidak pernah menggunakan total, tapi menggunakan measure-nya tadi atau sebut sebagai logik. Intinya gini. Skala 1 sampai 4, 1 sampai 5 itu dianggap sebagai ordinal. Jadi nggak boleh ditambah. Gitu. Nah caranya bagaimana supaya bisa ditambah tadi itu pakai probabilitas. Orang dengan intelektual atau inteligensi yang tinggi pada soal-soal yang sulit dia pasti bisa untuk mengerjakan tadi itu. Sebaliknya orang yang intelektualnya rendah pasti sulit untuk mengerjakan tadi itu. Ini disebut sebagai person measures. Nah bedanya antara ras dengan pengukuran yang lain itu mempertimbangkan personnya ini. Gitu. Dan kalau sudah berarti nanti dilihat problemnya di item atau di person. Reliabilitas person berapa, reliabilitas item berapa. Sudah. Kalau sudah berarti tidak pakai total tapi menggunakan measure atau logiknya tadi. Probabilitas dia adalah menjawab benar. Nah itu yang dilihat atau di dalam polytomus atau Likert tadi itu dianggap namanya agreement. Jadi apakah orang ini mudah menyetujui atau sulit untuk menyetujui. Makin tinggi measure-nya berarti dia makin sulit untuk menyetujui. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, dari situ kemudian baru nanti dibedakan ada beda atau tidak pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gitu. Jelas dengan itu ya? Wes pasti keterima itu. Yang teman-teman yang lain ya, terutama yang sudah 200-an lebih untuk yang survei itu diminta aja sekalian kan gampang. 2 kali pertemuan sudah bisa analisis, terus nanti saya cek. Jadikan saya sebagai koresponden auto.
Jadi mereka tahu Pak Ananta kan gitu. Beberapa yang tahu sudah langsung diterima. Yang perlu dimasukkan ke jurnalnya tadi berarti apa aja Pak? Right map, terus kemudian in-fit, out-fit, terus kemudian latensi, person item ICM tadi itu kan ya. Itu saja cukup sebenarnya kalau bisa. Nanti kita analisis. Yang model fit person reliability itu jadi masuk juga. Ya bisa tahu. Jangan terlalu banyak. Mereka mintanya kan hanya maksimum 6 atau 5 tabel biasanya. Biasanya mereka cari right map-nya itu, terus kemudian hanya di Jamovi belum sampai begini berapa persen. Apakah itu apakah itu satu unidimensional atau multidimensional. Nah itu dia harus di atas 40, itu belum ada. Itu yang nanti kita pakai WinStat itu. Yang Thurston-nya itu jadi nggak masuk kan Pak? Terus itu nanti kita pakai yang WinStat pakai Andrews threshold. Berarti yang dari ras modelnya enggak? Iya, cuma sini kan nggak keluar kan? Mana Thurstonnya nggak keluar? Nggak keluar. Nah ini bagusnya kalau item fit ini pakai ini aja nanti. Item fit dan fitnya pakai itu tidak apa. Jadi banyak tabel, banyak graf gitu kan. Mungkin 3 tabel, 3 graf. Jadiin satu. Jadi misalnya in-fit dan out-fit jadi satu, kan ya. Terus person item tadi jadi satu. Jadi satu kalau itu banyak dimensi. ICC sebenarnya kalau mau per item, tapi kan nggak mungkin ya. Nah, kenapa pakai Jamovi? Kenapa nggak pakai JASP atau JSP belum ada. JSP belum. Yang ada hanya di Jamovi. Dan bagus-bagus ini. Sebenarnya kalau ada ethical clearance berarti ke Sinta 2, tapi kan dia harus 400 sebenarnya. Padahal lebih cepat itu dari Sinta 3. Tapi Sinta 3 itu biasanya mau ke Sinta 2. Kan gagah kalau kamu lulus tapi kamu punya 4-5 publikasi, mau cari beasiswa lebih mudah, mau cari ini juga lebih mudah. Oke, gitu. Jam berapa sekarang? 1:05. Iya. Oh, Yuk, apa lagi? minta tolong dilihat ini kira-kira kayak gini interpretasinya udah gitu yang sampai dari sini. Iya, oke. Tidak masalah. Kayak pembahasannya tuh kayak dikasih kayak gini untuk dimensi Per dimensinya, betul. dimensi pertama dia itu kan dapat nilainya segini gini. Kalau dia lebih besar dari Ya, tapi gini, jangan ngulang lagi yang ada di tabel. Jadi kamu langsung dari tabel di atas menunjukkan apa. Oh, jadi ini Gitu. langsung disimpulin gitu. Iya. Jadi misalnya kita lihat person reliability dari 4 dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu antara 0,6 terendah berapa 0,611 sampai yang dikatakan cukup. Nah, kamu jelaskan kenapa kok dikatakan cukup. Gitu. Jadi jangan terus jadi satu. Gitu. Soalnya kemarin jelasin satu-satu gitu. Terlalu ini. White webnya juga 6 kan isinya. Iya, tapi ini belum diperbaikin kemarin. Berarti ini nanti dikasih penjelasannya juga. Sama penjelasan lagi. Terus apa lagi? Belum kelar. Ini sisa pembahasan lagi Oh, sama iya. yang tadi belum. Ya. Oke. Siapa lagi? Minggu depan kita pakai yang WinStat, nanti kita campur antara WinStat dengan Jamovi. Yang punya pun ya bisa langsung sekarang. Datanya masih belum dikasih. Oh, iya. Cek nanti harus di Iya. reverse dulu ya semuanya ya. Ya dua-duanya aja enggak Pak. Yang eksperimen itu nanti berapa item? 34. Kalau buat Dimensinya 5. dimensinya. Tadi nanti kita buat per dimensi isinya ya.
Jadi domain 1, domain 2 itu berbeda tidak di dalam tadi itu, di dalam apa pretest dan post, kelompok eksperimen dan kelompok. Jadi kelas modelnya dipakai untuk mengecek reliabilitas respondennya jadi Dan menggunakan tidak menggunakan total tapi menggunakan measure atau logit. Biasanya pakai total kan biasanya. Ya. Ini pakai measure biasanya pakai total. totalnya. Terus yang mudah, pakai total sangat setuju ditambah dengan tidak setuju nilainya berapa kan bingung. Karena ini kan ordinal sebenarnya. Ya. Berarti nanti kan ini kan saya pakainya survei kan Pak. Kan dulu kan pakainya saya ini kebetulan di ASP sama SPSS itu nanti yang mau dipublikasi harus dihapuskan semuanya berarti. Iya pakai ras saja. Karena kan menjadi validasi kan, bukan deskriptif. Sebenarnya dulu juga validasi sebenarnya. Supaya nggak hanya uji hubungan, hampir semuanya uji hubungan itu apa? Satu tapi mendalam kan gitu. Lebih berguna itu lebih banyak disitat oleh banyak orang kalau kita pakai ras uji validasi. Mau nanya satu lagi. Ya. Item analisis itu digunakan untuk apa? Maksudnya yang harus diinterpretasikan itu apa? Infit, outfit, item fit itu nanti kan. Ada infit, outfit, kemudian poin beserialnya berapa. Gitu. Terus apa yang mau dilihat dari situ? Maksudnya apa yang mau dibahas? Tadi yang coba lihat ke bawah tadi, yang modelnya. Apakah itu sesuai dengan antara 0,5 sampai 1,5 itu ya? Coba ini satunya ke bawah. Ke bawah. Terus tadi yang gambar tadi. Terus bukan. Terus nggak ada lagi. Terus bawah lagi. Terus ini infit. Nah ini lihat. Ini kan mesti harus di bawah batas merah itu sama di atasnya bawah yang merah itu. Itu untuk yang infit. Ya. Terus yang outfitnya juga sama, harus di bawah 1,5 atau di atas 0,5. Itu ada satu yang outfitnya itu kan. Nah, coba lihat di daftarnya untuk item, ini untuk item kan. Itemnya yang outfitnya jauh keluar itu apa? Coba naik ke atas, ada nggak datanya? Item outfit, angka-angka, pakai tabel. Nah, coba yang lebih dari 2, lebih dari 1,5, ada kan? Ini loh, yang mungkin 1,75 itu item berapa? Tapi itu persen ya ini. Persen ini. Di sana aja ya, di tabel ini ada di atas. Di atas item. Nah ini dia, bukan ini threshold. Nah, ini untuk yang nah item statistik ini outfitnya yang lebih dari 1,5. Itu 165 itu, item 9 kan tadi. Itu tadi pasti item 9 kan. Ya. Nah, kenapa kok dia outfitnya melebihi itu? Cek nomor 9 itu pertanyaannya apa? Terus nanti dimasukkan di situ juga tabel pertanyaannya. Atau jadi lampiran, jadi misalnya appending butirnya apa saja. Kalau mudah ya gini, butirnya apa, measure-nya berapa, gitu kan ya. Terus tadi infit, outfit dan sebagainya itu. Jadi jelas di result-nya itu. Paham maksudnya ya? Jadi pakai landscape biasanya, terus kemudian itemnya apa, terus infit, outfit, poin beserial itu masuk di situ. Per item atau per dimensi? Per item per dimensi. Karena kan dia yang kita gunakan ras unidimensi kan, bukan berarti ras multidimensi. Bentukannya bukan yang kayak gini kemarin apa? Yang kayak Ya ini nanti di sini item 5 ini apa? Diganti aja menjadi item. tulis aja butir. Betul. Berarti tinggal masukin infit outfitnya lagi. Iya. Ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 2 survei sama eksperimen itu. 5 tambah nanti yang lagi. Kasih tahu teman-teman yang lain ya. Kemudian nanti kita ketemuan lagi. Udah bawa datanya. Makin banyak aplikasi makin bagus kan sebenarnya.
Jadi bukan masalah outcome base-nya, tapi lebih pada jumlah penelitian mahasiswanya. Kalau dari sisi dosen ya gitu, kalau dosennya mau jadi yang diuji ya kayak gini kan misalnya. Sudah. Jadi kemudian kita ketemu lagi, tapi pakai WinStep, nanti saya kirimi terus diinstal juga ya. Hasilnya sama saja, misalnya sama Jamovi, hanya di Jamovi tampilannya lebih bagus daripada WinStep. Terus untuk pengumpulannya ya kalau bisa sampai kalau jumlahnya masuk akal gitu ya. Kalau cuma 100, 200 itu kan ya masih kurang. Sebenarnya kalau mau betul itu dengan margin error 5% itu ya 377 itu sebenarnya, mendekati 400. Tapi kalau sudah 300, sudah 250, 260 itu kan masih masuk akal. Gitu ya, sampai ketemu Kamis sama student hour, ini kan student hour ya 11.30 sampai jam 1. Nanti saya kirimi yang WinStep. Terus berarti kalau sudah ada yang